Selamat siang kepada Ibu dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Wanda Julsari, Mega Zufara, Benedikta Putragani, dan Eki Azura Pratama akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai pengembangan produk yang telah kami rancang sebelumnya. Latar belakang dari tugas kami. Seperti yang kita ketahui, tubuh manusia itu membutuhkan air mineral minimal 2 liter per harinya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kadang kita susah untuk mencari minuman. Kadang kita harus membeli, dan ada juga yang membawa dari rumah. Berdasarkan kebutuhan-kebutuhan orang akan wadah air dengan air mineral yang suhunya dapat disesuaikan kapan saja sesuai dengan fungsi dispenser, juga mudah dibawa kemana saja. Maka dirancanglah produk botol air minum dengan desain yang minimalis, dengan pengaturan suhu yang dapat disesuaikan sesuai dengan keinginan konsumen serta dengan mudah dapat dibawa kemana-mana. Jadi produk kami itu merupakan pengembangan dari tumbler, karena sesuai dengan kebutuhan manusia tadi, kebutuhannya akan air. Kemudian ini adalah tahapan-tahapan dari perancangan produk kami. Yang pertama itu ada product planning, kemudian ada identifikasi customer need, kemudian ada memperhitungkan produk spesifikasi, ada konsep generation dan seleksi, dan juga ada konsep testing, kemudian ada sistem level design dan detail design. Kemudian yang langsung saja yang tahapan pertama itu product planning. Ini adalah gambaran rancangan kami yang awalnya kami rancang untuk desain botol minum kami secara kasarnya. Kemudian mission statement dari rancangan produk kami yaitu produk yang akan dirancang itu merupakan botol minum semikonduktor yang multifungsi, yaitu bisa memanaskan dan bisa mendinginkan air. Kemudian deskripsi produk botol minum multifungsi merupakan produk yang dirancang untuk keperluan konsumen dalam bawa air dalam aktivitas. Cocok digunakan dalam kondisi apapun, baik itu untuk olahraga atau bepergian lah intinya. Kemudian produk botol minum multifungsi tersedia dalam ukuran 500 ml air dengan tujuan penggunaannya dan praktis meletakkan tempat minum dimanapun. Nah, ini adalah customer need yang sudah kami kumpulkan dengan cara wawancara secara langsung dari beberapa responden kami, yaitu orang-orang terdekat kami. Kemudian dari performance-nya, kebanyakan dibutuhkan itu yang ringan dan mudah dibawa ke mana-mana, yang hemat baterai, dan pengisian dayanya juga cepat. Kemudian dari feature-nya itu bisa mengkondisikan suhu air, baik itu panas, dingin maupun sedang. Kemudian ada juga terdapat juga keterangan baterai dan suhu, dan suhunya dapat diatur. Kemudian dari reliability, yaitu mampu menjaga suhu air yang dapat dikontrol. Kemudian ada conformance, itu kualitas airnya baik dan higienis, dan terdapat garansi botol minum juga. Kemudian durability, dia itu botolnya itu tahan lama dan tidak mudah rusak. Kemudian dari service-nya, kemudian untuk merawatnya itu mudah. Kemudian untuk dari estetikanya itu terdapat berbagai desain, variasi warna, dan juga desain produk. Kemudian ada harganya itu berkisar 20.000 sampai 50.000 atau juga yang 60.000 sampai 100.000. Ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya produk specification. Spesifikasi produk ini dibuat dengan menggunakan data yang telah diambil melalui survei dari konsumen menggunakan G-Form atau wawancara pada tahapan sebelumnya. Bisa dilihat pada tabel 2 yaitu matriks kebutuhan konsumen. Itu ada 8 kebutuhan. Yang pertama itu mudah dibawa dan ringan dengan nilai kepentingan 5. Yang kedua yaitu mampu mengkondisikan suhu air dalam botol dengan nilai kepentingan 5. Terus suhu air tahan lama dengan nilai kepentingan 4. Yang keempat, kualitas air terjaga dan bersih nilai kepentingan 5. Tahan lama dan tidak mudah rusak nilai kepentingan 4. Mudah dalam diservis ketika ada gangguan nilai kepentingan 4. Variasi warna nilai kepentingan 3.
dan harga yang murah dan quality high, nilai kepentingan 5. Berdasarkan nilai kepentingan tersebut, terdapat skala 1 sampai 5 dengan keterangan skala 1 dari skala 1 sangat tidak perlu hingga skala 5 yaitu sangat perlu. Lalu dapat dilihat pada tabel matriks dan satuan. Untuk kebutuhan 1, matriks total berat, kepentingan 5, satuan yang dibutuhkan yaitu kilogram. Lalu kebutuhan 2 dan 3, yaitu matriks temperatur dan ketahanan, kepentingan 5, satuan yang dibutuhkan yaitu Celsius. Kebutuhan 4, matriksnya kualitas air dengan nilai kepentingan 5, satuannya yaitu ppm. Kebutuhan 5 dan 6, matriks ketahanan, garansi, dan servis, kepentingan 4, satuan yang dibutuhkannya tahun. Kebutuhan 7, matriks jenis produk, kepentingan 3, satuan yang dibutuhkan unit. Kebutuhan 8, matriks harga, kepentingan 5 dengan satuan rupiah. Dari tabel di atas dapat dibuat tabel kebutuhan matriksnya berdasarkan yang dapat pada perancangan produk botol minum ini, yaitu 1, mudah dibawa dan ringan, matriks total berat, lalu mampu mengkondisikan suhu air dalam botol, yaitu matriks temperatur dan ketahanan, suhu air tahan lama, matriks temperatur dan ketahanan, kualitas air terjaga dan bersih, matriks kualitas air, tahan lama dan tidak mudah rusak, matriks ketahanan, garansi dan servis, mudah dalam diservis ketika ada gangguan, ketahanan, garansi dan servis, variasi warna, jenis produk, harga yang murah dan kualitas high, itu matriks harga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya itu bagian keempat, bagian concept generation dan selection. Jadi apa yang pertama itu adalah kombinasi kriteria. Jadi yang pertama itu botol minum semikonduktor dalam bentuk menggunakan tali dengan komponen pengubah suhu, memiliki faktor isolasi, memiliki saringan besi untuk kualitas air dengan bagian luar berbahan kayu, memiliki komponen yang mudah dilepaskan, memiliki warna cerah dan mempunyai kisaran harga kecil dari 50.000. Yang kedua yaitu botol minum semikonduktor dalam bentuk menggunakan tali dengan komponen pengubah suhu, memiliki lapisan kaca, memiliki saringan plastik untuk kualitas air dengan bagian luar berbahan karet, memiliki komponen yang menggunakan baut, memiliki warna monokrom dan mempunyai kisaran harga 50.000 sampai 100.000. Botol minum semikonduktor dalam bentuk menggunakan tali dengan komponen pengubah suhu, memiliki lapisan kaca, memiliki saringan plastik untuk kualitas air dengan bagian luar berbahan aluminium, memiliki komponen yang bersifat permanen, memiliki warna monokrom dan mempunyai kisaran harga besar dari 100.000. Ya, yang terakhir yaitu botol minum semikonduktor dalam bentuk menggunakan pegangan langsung pada botol dengan komponen pengubah suhu, memiliki vakum isolasi, memiliki saringan besi untuk kualitas air, bagian luar berbahan kayu, memiliki warna cerah, dan mempunyai kisaran harga kecil dari 50.000. Next. Dari kriteria tersebut, dari kelompok ada 9 kriteria. Yang kelima yaitu ada botol minum semikonduktor. Dalam bentuk menggunakan pegangan langsung pada botol dengan komponen pengubah suhu, memiliki lapisan kaca, memiliki saringan plastik untuk kualitas air dengan bagian luar berbahan karet, memiliki komponen yang menggunakan baut, memiliki warna monokrom, dan mempunyai kisaran harga 50.000 sampai 100.000. Jadi 9 faktor ini nanti dibuatkan tabel seperti pada slide. Next stop. Jadi 9 konsep tadi, maka dapat dibuat perhitungan untuk dibentuk matriks penyaringan konsep dari 9 konsep tadi. Dapat dilihat pada slide. Kriteria dalam kurung alternatif, kami mendefinisikan ada 8 alternatif.
Itu yang pertama mudah dibawa, kondisi air, suhu air tahan lama, kualitas air, ketahanan produk, susunan komponen, variasi warna, dan variasi harga. Jadi di sini ada konsep 1, konsep 2, konsep 3 sampai konsep 9. Lambang minus-minus ini artinya adalah pada alternatif mudah dibawa, pada konsep 1 itu tidak perlu dikembangkan, konsep 2 tidak perlu dikembangkan, dan konsep 3 tidak perlu dikembangkan. Dan apabila berlambang positif, berarti itu cukup dikembangkan gitu. Itu terlihat pada konsep 4 dan konsep 5, konsep 6, konsep 7, konsep 8, dan konsep 9. Itu pada alternatif 1. Kemudian ada di sini lambang 0. Jadi lambang 0 ini itu artinya ada kondisi alternatif tersebut perlu dikembangkan dan ada kondisi alternatif tersebut tidak perlu dikembangkan. Jadi berdasarkan simbol-simbol tersebut, plus minus dan lambang 0 itu jadi dijumlahkan berapa jumlah plus, berapa jumlah 0, dan berapa jumlah min, seperti yang terlihat pada slide. Jadi konsep 1 itu ada jumlah plusnya 3, jumlah 0 1, jumlah minusnya 4. Begitu konsep-konsep selanjutnya. Jadi berdasarkan jumlah plus dan minus tersebut, nanti dapat dihitung total skornya seperti yang pada slide ini. Total skor didapatkan dari jumlah plus ditambahkan dengan jumlah minusnya. Jadi di sini total skor pada konsep 1 minus 1 dikarenakan jumlah plus jumlah 3 dikurangkan dengan 4, jadi minus 1. Jadi kegiatan tersebut dilakukan pada konsep-konsep selanjutnya. Jadi nanti akhirnya kita dapat meranking konsep mana yang layak untuk dikembangkan. Jadi berdasarkan produk kami, konsep 5 terpilih atau layak untuk dikembangkan untuk produk minum semikonduktor. Setelah dilakukan konsep screening, jadi konsep yang dilakukan tadi adalah konsep screening namanya. Jadi maka data dapat diolah untuk menentukan skor dari masing-masing kriteria pemilihan dalam mempertegas perbedaan di antara konsep-konsep yang akan dibandingkan. Jadi pada kelompok kami itu ada 8 kriteria tadi, ada mudah dibawa, kondisi air, suhu air tahan lama, kualitas air, sampai variasi harga. Jadi bobot pemilihan ini kami mendiskusikan bobotnya mudah dibawa itu adalah 0,1, kondisi air 0,2, yang nantinya bobot pemilihan ini adalah berjumlah 1. Masuk rating di sini adalah itu pada kelompok kami itu ada mendefinisikan 1 sampai 5. 1 itu artinya kurang memuaskan, dan 2 kurang, dan sampai ke 5 itu cukup sangat memuaskan. Jadi di sini ada kriteria mudah dibawa itu ratingnya 2. Jadi bobot nilai di sini nantinya akan dicari dengan cara bobot pemilihan dikalikan dengan rating. Jadi 0,2 di sini adalah 2 kali 0,1. Begitu dilakukan selanjutnya terhadap konsep-konsep yang lain. Jadi berdasarkan kegiatan tersebut kita dapat menghitung total skor dari masing-masing konsep tersebut. Jadi dapat dilihat pada slide bahwasanya konsep 1 itu bernilai 3,05, konsep 2 4,05, sampai yang terakhir konsep 9 adalah 4,25. Jadi pada total skor tersebut kita dapat meranking konsep mana yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi berdasarkan nilai kita ranking. Jadi terdapat pada slide yaitu konsep kelima juga yang terpilih sebagai untuk dikembangkan konsepnya. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan scoring ini, konsep 5 konsep yang terpilih dan atau ditindaklanjuti karena memiliki total nilai yaitu 4,45. Selanjutnya itu konsep testing. Di sini dilakukan pengujian terhadap beberapa poin dari konsep yang terpilih tadi.
Populasi yang dipilih sebagai responden yaitu masyarakat umum, khususnya yang memiliki aktivitas olahraga seperti jogging, futsal, dan sebagainya. Di sini kami ada 8 penilaian, yaitu penilaian produk ini menggunakan pegangan langsung pada botol. Yang kedua itu penilaian menggunakan fitur pengubah suhu menjadi 3 jenis. Yang ketiga yaitu penilaian produk memiliki lapisan kaca untuk menjaga temperatur. Yang keempat penilaian produk yang memiliki saringan plastik untuk menjaga kualitas air. Yang kelima itu penilaian produk untuk menggunakan bahan karet pada bagian luar botol. Yang keenam penilaian produk yang memiliki komponen baut untuk menguatkan tutup minum. Yang ketujuh penilaian produk memiliki warna monokrom. Yang ke-8 yaitu produk memiliki kisaran 50 hingga 100 ribu. Di sini pada gambar yang di kiri itu bentuk desain dari produk yang akan dikembangkan, dan yang sebelah kanannya itu desain fitur pengubah temperatur pada botol. Pada survei yang dilakukan terdapat 34 responden yang memberikan pendapatnya pada kuesioner yang diberikan dengan penilaian itu dari 1 yaitu sangat setuju hingga 5 yaitu sangat tidak setuju. Berdasarkan penjelasan dari measure customer response, didapatkan hasil yaitu N-nya 34 orang, A 0,25, P sama ada yang setuju yaitu 27/34 sama dengan 0,79. Berarti didapatkan Q-nya yaitu 6,75 unit. Oh, baiklah. Selanjutnya itu ada sistem level listen. Jadi untuk sistem level listen ini penjelasan dari lanjutan dari penjelasan dari rekan-rekan saya tadi. Jadi untuk bagian-bagian yang sudah ditetapkan dari hasil responden tadi, maka terbentuklah sistem level listennya. Jadi yang pertama itu ada bagian tutup botol. Jadi untuk bagian tutup botol ini dipakai baut pengeras. Selanjutnya itu ada bagian badan botol yang terhubung langsung kepada tutup botol berwarna monokrom berbahan aluminium. Jadi pada badan botol ini juga ada bagian dalamnya, itu di samping sebelah kanan dihubungkan dengan garis titik koordinasi garis titik putus penyaringan air penyaring air dari plastik, komponen kaca pengatur suhu air. Selanjutnya itu setelah bagian badan botol ada bagian bawah botol, yaitu terdiri dari pengaturan suhu air dan penunjuk daya baterai. Untuk pengatur suhu air ini ada 3 jenis, ada tombol panas 100 derajat Celcius, normal 25 derajat Celcius, tombol dingin 25 derajat Celcius. Untuk penunjuk daya baterai ada komponen-komponen baterainya, yaitu baterai isi ulang sejenis HP, tools pengisi baterai, dan charger isi baterai. Dan bagian bawah dari botol ada daya baterai, terdiri dari listrik DC, listrik power bank, dan untuk penyambungnya kepada arus listrik itu sendiri. Ini merupakan elemen-elemen penyusun dari produk kami. Next. Sistem level design lainnya itu ada flowchart pembuatan produk. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi itu, pertama kita tuh merakit badan botol terlebih dahulu. Soalnya ini merupakan dari fondasi dari botol ini. Jadi semuanya itu akan dilekatkan pada bagian botol nantinya, badan botol yang terbuat dari aluminium. Selanjutnya itu ada pembuatan bagian dalam berupa kaca dan penambahan penyaringan di dalam bagian dalam pada badan botol ini. Selanjutnya itu membuat bagian bawah botol. Selanjutnya menambah perakitan merakit pengatur suhu air pada bagian bawah botol. Lalu menambahkan perakitan penunjuk daya baterai. Selanjutnya itu menambah tempat pengisian daya baterai. Next. Jadi yang terakhir itu adalah detail design. Jadi produk-produk
bagian dari produk-produk tadi itu ada yang kami buat sendiri dan ada yang di box out. Jadi yang box out ini dibeli dari luar gitu. Jadi ada komponennya, jadi ada tutup botol terbuat dari aluminium. Jadi ini kami bikin sendiri gitu. Tidak dibeli dari luar. Jadi baut juga terbuat dari besi. Ada badan botol dari aluminium tadi, saringan plastik, kaca dalam, kertas kaca. Terbuat dari kertas kaca materialnya. Tombol pengatur suhu dari plastik, lubang charger dari plastik, dan ada baterai dan kabel penghubung yang beli dari luar, soalnya tidak tersedia tidak bisa kami bikin sendiri gitu untuk baterai dan kabel penghubung. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada pertanyaan bagi teman-teman, silakan bertanya. Izin bertanya kelompok Dito. Silakan Dio. Jadi terima kasih. Jadi saya ingin bertanya kepada kelompok 10. Jadi siapa target pasar yang akan dituju dari pengguna produk kalian ini? Terima kasih. Izin menjawab bagi yang bertanya tadi. Jadi untuk target pasar yang kami pilih yaitu masyarakat umum, terutama orang yang beraktivitas seperti olahraga dan lain-lainnya. Oh, itu jawaban dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Apakah Tio sudah puas dengan jawaban Mega? Sangat puas Dito. Baiklah, apakah ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Izin bertanya Dito. Ya. Baiklah, saya Muhammad Ismail Sidiki dari kelompok 8 ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Apa landasan ide pada pengembangan produk yang kelompok penyaji lakukan? Terima kasih. Baiklah, terima kasih San. Mungkin ini akan saya jawab langsung. Jadi pengembangan kami itu dari fungsi kerjanya dispenser yang bisa memanaskan pendinginan air. Karena rata-rata sekarang orang-orang banyak suka minum air dengan suhu yang berbeda-beda. Kadang ada juga yang suka minum air yang hangat, ada juga yang air dingin. Dan tidak jarang juga dengan suhu normal. Oleh karena itu kami merancang produk yang berfungsi seperti dispenser, yaitu dapat memanaskan dan pendinginan air, tapi juga gampang dibawa-bawa untuk beraktivitas gitu, karena orang suka menggunakannya untuk sehari-hari. Sekian Isan. Apakah sudah puas? Puas. Oke. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Izin bertanya, Dito. Ya, silakan Fatia. Perkenalkan, saya Fatia Rahma dari kelompok 11 ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Sebelumnya kan produk seperti tumbler ini kan sebelumnya udah ada beredar di tengah masyarakat. Lalu apa yang membedakan produk tumbler yang sudah berkembang di masyarakat ini dengan produk yang dari kelompok penyaji akan kembangkan? Terima kasih. Mungkin akan dijawab oleh rekan saya. Apa perbedaan dari tumbler yang sudah berkembang dengan tumbler yang akan kami kembangkan? Jadi awalnya dari tim kami itu melihat tumbler yang sudah berkembang sekarang itu kami melihat bahwasannya masih belum adanya pengatur suhu pada tumbler tersebut, dan pada tumbler tersebut juga belum adanya terdapat maksudnya untuk penggunaan baterai dalam proses pengatur suhunya. Jadi dari tim kami juga berinovasi untuk mengembangkan tumbler tersebut sehingga tumbler tersebut nantinya bisa dibawa kemana saja
dan menggunakan fitur baterai yang nantinya baterai tersebut bisa diisi dengan power bank, sehingga capaian yang ingin kami capai pada produk yang dikembangkan ini yaitu konsumen nantinya bisa mengontrol air sesuai dengan kebutuhannya dalam suhu dingin, suhu normal, dan suhu panas. Jadi itulah perbedaan dari tumbler yang sudah berkembang dengan tumbler yang sedang kami kembangkan. Sekian, Tok. Baiklah, apakah sudah puas bagi pertanyaan? Baiklah, apakah ada pertanyaan lain dari teman-teman tentang perancangan produk dari kelompok kami? Sekali lagi saya tanyakan, apakah ada pertanyaan lain dari teman-teman tentang perancangan produk dari kelompok kami? Izin bertanya, Dito. Ya, silakan. Dari kelompok 8, saya ingin mengatakan berapa lama estimasi yang dapat dilakukan oleh tumbler yang dirancang ketika dia dapat mempertahankan panas suhunya ketika cairan dimasukkan ke tumbler yang dirancang. Mohon maaf, boleh diulang, Iqbal? Soalnya kurang kedengaran. Berapa lama suhu yang dapat dipertahankan ketika cairan itu dimasukkan ke tumbler yang dirancang? Estimasi waktunya itu berapa? Terima kasih. Oh, itu mungkin saya akan langsung jawab. Itu estimasi waktunya itu bisa sampai 8 jam. Karena tumbler yang kami rancang itu memiliki dilapis juga dengan lapisan kaca atau seperti fungsi termos, jadi bisa menahan suhu air. Jadi dia itu sistemnya gini, air yang dimasukin itu bebas suhunya, misalnya air normal, tapi memang kinerja dari tumbler kami itu yang bisa memanaskan atau mendinginkan airnya gitu. Begitu, Iqbal. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Cukup, Dit. Oke, baiklah. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih atas perhatiannya.